Saya Aulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Suster Rani Tita Santika ya, dari Iya. Stikes Pembada Slawi, biasa dipanggil Rani ya Mbak. Ya, Oke, Mbaknya dengan siapa? Badila. Adela ya. Ya. Oke, apa yang Mbak rasakan saat ini Mbak? Ya, saya akhir-akhir ini kurang baik. Kurang Sus. baik ya? Iya. Ya, sesuai dengan catatan keperawatan bahwa Mbaknya itu sering mendengar bisikan-bisikan suara ya? Iya, betul. Iya, terus juga sering bicara sendiri, tertawa sendiri, apa betul Mbak? Betul sekali. Ya, baik. Nah, nanti di sini saya akan mengajarkan bagaimana mengontrol supaya mengurangi bahkan menghilangkan suara-suara tersebut ya, Mbak. Iya. Nah, nanti dengan cara yang pertama ada menghardik, terus minum obat, bercakap-cakap, sama melakukan kegiatan. Nah, nanti waktu yang saya butuhkan sekitar 30 menitan ya. Iya, Sus. Oke, baik. Nanti tempatnya di sini, Mbak. Ya, di sini aja. Oke, baik. Baik. Nah, baik. Coba Mbaknya ceritakan apa yang Mbak rasakan saat ini. Ya, saya suka mendengarkan bisikan-bisikan atau suara-suara yang Suara-suara ya. iya. Nah, terus berapa seringnya Mbak? Ya, sering banget, kadang sehari 5 kali. Sehari gitu. 5 kali. Nah, terus perasaannya Mbak saat mendengar suara-suara itu gimana? Ya, saya suka ketakutan, Bu. Saya Takutan. suka menyendiri gitu. Takutan ya. Iya. Mm-mm. Nah, terus apa yang Mbak lakukan kalau misalkan mendengar suara-suara itu? Ya, saya suka menyendiri. Menyendiri aja ya Mbak? Iya. Oh, ya, baik. Nah, nanti di sini saya akan mengajarkan Mbak bagaimana cara mengontrol atau bahkan menghilangkan suara-suara itu ya Mbak. Nah, yang pertama cara menghardik, terus minum obat, terus yang ketiga bercakap-cakap, dan terakhir melakukan kegiatan. Nah, apa dulu Mbak yang akan dilakukan? Menghardik dulu. Menghardik dulu ya. Nah, nanti saya akan contohkan, setelah itu Mbak peragakan ya. Ya. Baik, jadi caranya itu Mbak tutup telinga seperti ini. Nanti Mbaknya bilang, pergi. Aku tidak mau dengar kamu suara palsu, kayak gitu ya. Ya, Bisa Mbak lakukan? bisa. Coba bagaimana? Tutup telinga, langsung bilang pergi. Saya tidak mau mendengarkan kata-kata itu. Kamu suara palsu. Iya, kamu suara palsu. Nah, seperti itu ya. Bagus sekali. Nah, nanti kalau misalkan Mbaknya mendengar suara-suara itu, Mbak bisa lakukan sehari 3 kali atau sampai 5 kali ya Mbak. Kalau misalkan ada suara itu ya. Nah, dari yang sudah saya ajarkan, bagaimana Mbak? Apakah Mbaknya sudah mengerti? Mengerti? Sudah mengerti ya? Iya. Ya, baik. Nah, coba Mbaknya contohkan kembali. Tutup telinga, langsung bilang pergi. Jangan ganggu saya, itu suara palsu. Nah, betul ya Mbak. Ya. Nah, seperti itu. Nanti besok kita akan latihan lagi ya Mbak dengan topik yang berbeda, yaitu minum obat untuk mengurangi halusinasi tersebut. Nanti seperti biasa jam 8. Ya, Baik, tempatnya di sini ya Mbak. di sini aja. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak atas kerjasamanya untuk hari ini. Ya. Jangan lupa yang sudah saya ajarkan nanti diperagakan ya. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, masih ingat dengan saya Mbak? Ya, masih Masih ya, saya Suster Rani ya. Mbaknya Iya. dengan siapa? dengan Badila. Mbak Dela. Nah, bagaimana Mbak? Apakah yang kemarin saya ajarkan sudah dipraktekkan? Sudah, Sus. Terus bagaimana perasaan hari ini? Ya, masih kurang baik. Kurang baik ya? Iya. Nah, yang kemarin saya praktekkan, coba Mbak praktekkan sekarang mandiri. Bagaimana? Tutup telinga, langsung bilang pergi, jangan ganggu saya, kamu suara palsu. Nah, gitu. betul sekali ya. Berarti Mbaknya masih paham ya? Iya, Pak. Oke, baik. Nah, nanti di sini saya untuk hari ini dengan topik yang berbeda ya. Iya. Itu mengajarkan Mbak bagaimana minum obat. Iya. Nah, sebelum itu nanti waktunya sekitar 10 menitan ya Mbak. Iya. Nah, tempatnya di sini. Di sini. Oke, baik. Nah, sebelum itu coba Mbaknya ceritakan lagi apa yang Mbak rasakan saat ini. Saya masih merasa ketakutan. Masih ketakutan ya? Iya.
Udah berapa sering lagi kemarin atau hari ini bisa mendengar-dengar suara-suara itu? Ya masih seperti biasa, sering mendengarkan. Hmm. Ya kadang 5 kali sehari gitu suka muncul suara-suara begitu. Oh, suara begitu ya. Iya. Nah, baik. Nah, di sini nanti saya akan mengajarkan bagaimana mengontrol halusinasi tersebut dengan cara minum obat. Iya. Nah, jadi dalam minum obat itu ada beberapa cara. Yang pertama itu harus benar obatnya, terus jenisnya, gunanya untuk apa, dosisnya, terus frekuensinya berapa kali, serta kuantitas kelanjutannya itu bagaimana. Nah, jadi di sini ada 3 obat. Ya, ini obat warna putih, namanya itu THP. Ini supaya tidak kaku. Ini diminum. Ini nanti saya jelaskan lagi. Nah, terus ini warna pink. Itu namanya HP. HP. Ini namanya HP supaya tidak mendengar bisikan-bisikan. Nah, untuk yang warna oranye ini tuh CPZ supaya lebih rileks dan bisa istirahat juga ya. Nah, nanti diminum 3 kali sehari. Jam 7, jam 12, jam 5 sore ya, 3 kali sehari. Jam 7 pagi, jam 12 siang, sama jam 5 sore. Nah, kalau misalkan ini sudah mau habis atau misalkan ada keluhan yang lain, nanti mbaknya bisa konsultasi ke dokter ya, supaya bisa ditindaklanjuti lebih lanjut. Atau misalkan sudah habis, nanti bisa ke dokter ya. Oke, dari yang sudah saya jelaskan, nah ini tuh obat-obat untuk mengurangi halusinasi mbaknya ya. Oke, baik. Apakah mbaknya paham? Ya paham. Paham ya. Nanti mbaknya coba mbaknya jelaskan apa saja ini obatnya, serta kegunaannya untuk apa, serta berapa kali diminumnya. Coba. Kalau ini yang putih supaya tidak kaku. Kalau yang pink ini supaya tidak mendengarkan bisikan-bisikan. Kalau yang oranye ini supaya lebih tenang, rileks dan bisa tidur. Ya, betul sekali ya. Ya. Jadi mbaknya tidak paham ya apa yang saya ajarkan Iya, untuk hari ini. paham. Oke, baik. Kemarin saya sudah ajarkan mengenai bagaimana menghardik, dan hari ini bagaimana cara minum obat. Ya, nanti besok saya akan mengajari mbak bagaimana untuk bercakap-cakap untuk mengontrol halusinasi tersebut. Iya. Oke, nanti waktunya sama jam 8. Iya, sama jam Oke, 8. tempatnya juga di sini ya mbak. Di sini. Oke, baik, terima kasih. Besok saya akan kesini lagi. Untuk hari ini sekian ya mbak obatnya. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masih ingat dengan saya mbak? Iya, masih sus. Saya Suster Rani ya. Iya. Mbaknya dengan mbak siapa? Bedela. Mbak Dila. Bagaimana mbak? Apa yang mbak rasakan saat ini? Masih kurang baik sus. Masih kurang baik ya. Iya. Apakah yang kemarin saya ajarkan mbaknya praktekkan? Praktekan. Praktekkan ya. Iya. Coba yang pertama kan menghardik. Nah, yang kedua kan minum obat. Iya. Nah, coba bagaimana mbak cara menghardik itu bagaimana? Tutup telinga, bilang pergi, saya tidak mau diganggu, itu suara palsu. Nah, betul sekali ya. Iya. Nah, yang kedua itu mengontrol dengan cara minum obat. Iya. Nah, coba mbaknya jelaskan lagi mengenai obat ini. Ya. Ini obat warna putih supaya tidak kaku. Yang warna pink supaya tidak mendengarkan bisikan-bisikan. Ini yang oranye supaya lebih tenang, rileks dan bisa tidur. Nah. Diminum 3 kali sehari, jam 7, jam 1 dan jam 7 malam. Jam 5 sore ya. Bisa Iya. malam juga nggak apa-apa setelah makan ya. Ya. Oke, baik. Mbaknya masih ingat ya. Jadi Ya. mbaknya setelah minum obat, terus setelah menghardik, cara menghardik, apakah berkurang mbak? Apa masih terngiang-ngiang terus? Dia masih terngiang-ngiang kadang. Jadi mbak lakukan itu rutin ya? Ya. Oke, baik. Nah, jadi sekarang saya tuh akan mengajarkan bagaimana bercakap-cakap ya untuk mengontrol halusinasi tersebut. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara bercakap-cakap. Kalau misalkan di rumah mbaknya ada ibu, bapak, atau saudara-saudaranya, mbak bisa minta tolong ya. Kalau misalkan mbaknya mendengar suara-suara itu, mbaknya langsung mendatangi
orang yang terdekat sambil berkata seperti ini. Tolong, saya ingin bicara, saya mendengar suara-suara, saya ingin bercakap-cakap supaya suara itu hilang. Nah, seperti itu. Mbaknya paham? Belum. Coba seperti ini. Tolong, saya ingin bicara. Tolong saya ingin bicara, saya Saya mendengar suara-suara. Ayo kita bercakap-cakap supaya suara itu hilang. Nah, coba mbaknya dipraktekkan kembali. Tolong saya ingin bicara, saya mendengar suara-suara, saya ingin bercakap-cakap supaya suara itu hilang. Nah, seperti itu ya Mbak. Mbak bisa lakukan seperti itu kalau misalkan mendengar suara-suara atau bisikan-bisikan ya. Baik, apakah mbaknya paham? Paham. Paham. Kalau misalkan mbaknya paham, coba mbaknya praktekkan kembali. Tolong saya ingin bicara, saya mendengar suara-suara, ayo kita bercakap-cakap agar suaranya hilang. Nah, seperti itu ya, betul sekali. Nah, yang sudah saya ajarkan waktu dari pertama, itu apa aja Mbak? Menghardik, Mengerti, memberi obat, harus hari ini? bercakap-cakap. Oke, bercakap-cakap ya. Iya. Ya, nanti besok saya akan kesini lagi untuk mengajarkan mengurangi atau mengontrol halusinasi dengan cara melakukan aktivitas ya Mbak. Iya. Oke, baik. Nanti waktunya sama jam 8 pagi. Sama Baik, tempatnya di sini juga. di sini. Oke, baik. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Pagi. Masih ingat dengan saya Mbak? Iya masih. Masih ya. Mbaknya dengan Mbak siapa? Berdila. Mbak ya Mbak. Oke, bagaimana yang Mbak rasakan hari ini? Ya lumayan baik. Main baik ya. Yang Iya. kemarin saya ajarkan apa Mbak lakukan? Lakukan. Lakukan yang pertama apa Mbak? Menghardik, Ya. meminum obat, sama berbincang-bincang. Ya, bercakap-cakap ya. Ayo Oke, bercakap-cakap. baik. Yang pertama menghardik. Bagaimana cara menghardik Mbak? Ya tutup telinga, jangan pergi, jangan ganggu saya, itu suara palsu. Nah, betul. Nah, yang kedua mengontrol dengan minum Obat. Nah, coba Mbaknya jelaskan lagi ini obat apa, gunanya untuk apa, warnanya apa ya Mbak, diminum berapa kali sehari? Ini gunanya untuk mengontrol halusinasi saya. Yang putih itu supaya tidak kaku, yang pink supaya tidak mendengarkan bisikan-bisikan, yang oranye supaya lebih tenang, rileks dan bisa tidur. Diminum selama 3 kali sehari ya. Ya, Sus. betul. Pagi, siang, malam atau sore ya, Sus. Ya, betul sekali ya. Ya. Nah, yang ketiga dengan cara bercakap-cakap. Bercakap-cakap. Nah, coba bagaimana Mbak bercakap-cakap? Tolong jangan. Tolong saya ingin bicara. Saya ingin mendengarkan. Saya mendengar suara-suara. Saya Saya ingin ingin bercakap-cakap bercakap-cakap agar suara itu hilang. Iya. Nah, coba Mbak ulang lagi. Tolong saya ingin bicara. Saya ingin mendengar suara-suara. Saya ingin bercakap-cakap supaya suara itu hilang. Nah, seperti itu ya Mbak. Oke, baik. Apa yang Mbak rasakan saat ini? Berarti udah mendingan? Ya udah mendingan. Baik, nanti yang ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengontrol halusinasi dengan cara melakukan kegiatan atau aktivitas ya. Nanti waktunya sekitar 10 menit. Ya. Di sini ya Mbak? Ya di sini aja. Oke, baik. Nanti yang pertama itu dengan cara merapikan tempat tidur, yang kedua merapikan meja. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik. Nah, jadi caranya nanti mbaknya bisa rapikan setiap sudut dari spray ini ya. Ya. Dirapikan, terus habis itu dibersihkan pakai sapu ini ya. Sapu gigi. Ini. Nah, coba mbaknya praktekkan. Mbaknya rapikan dulu setiap sudutnya. Rapikan dulu ya. Lakukan aktivitas atau kegiatan. Nah, seperti itu ya Mbak. Baik, apakah yang sudah saya ajarkan apakah mbaknya paham? Iya paham. Paham ya. Kalau paham, coba mbaknya praktekkan kembali. Ya, rapikan sudut-sudutnya. Lalu bersihkan. Ya, betul sekali ya Mbak.
seperti itu. Selanjutnya kita akan bagaimana cara membersihkan meja. Nah, selanjutnya bagaimana cara membersihkan meja ya? Caranya itu apa sih? Nanti ini tuh dibersihkan, semprotin dulu ya, pakai desinfektan. Nah, terus dibersihkan seperti ini. Nah, seperti itu. Hah? Ya, Pak. Coba mbaknya peragakan. Semprot. Nah, seperti itu ya. Ya. Baik, mbaknya paham yang sudah saya jelaskan dari kemarin apa saja mbak? Mengerti. Mengerti, Mau beri obat. obat, Cakap-cakap. Nah, Melakukan ini. aktivitas. Ya betul sekali ya mbak. Nanti itu bisa mbak lakukan ya kalau misalkan mbaknya merasa halusinasi ya atau mendengar suara-suara ya mbak. Baik, jangan lupa rutin minum obatnya juga ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi. Pagi.